5 tahun. Waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah gedung pencakar langit. Namun ternyata waktu yang terlalu singkat untuk benar-benar mengenal siapa yang tidur di sebelahmu setiap malam. Namaku Alesha. Orang-orang di kantor memanggilku, Bu Bos, dengan nada segan. Di dunia bisnis properti Jakarta, namaku cukup disegani. Aku membangun kerajaanku sendiri dari nol, mewarisi bakat dagang mendiang ayah dan ketelatenan ibu. Tapi di rumah ini, di istana yang kubangun dengan keringat dan air mataku, aku hanyalah seorang istri yang dianggap dompet berjalan. Malam itu, jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Rumah terasa sepi. Bram, suamiku, sudah berdandan rapi sejak sore tadi. Jas Armani, yang kubelikan bulan lalu seharga gaji manajer, membalut tubuhnya yang tegap. Parfum mahal yang juga kubelikan, menyeruak memenuhi ruangan. Aku ada meeting penting dengan investor. Sayang, pamitnya tadi sore sambil mengecup keningku sekilas. Kecupan yang terasa hambar, dingin, dan penuh kepalsuan. Pakai mobil yang mana? Tanyaku saat itu, pura-pura sibuk dengan laptopku. Alphard sajalah. Biar kelihatan bona fide. Investor ini kelas kakap. Kalau deal ini gol, aku janji akan belikan kamu tas baru. Ujarnya dengan senyum manis yang dulu sempat membuatku jatuh cinta. Aku hanya mengangguk, membiarkan dia mengambil kunci mobil Alphard putih milikku, yang STNK dan BPKB-nya tentu saja atas namaku. Hati-hati, ucapku datar. Sekarang, 3 jam setelah kepergiannya, aku duduk sendirian di ruang tengah dengan segelas teh hangat yang mulai dingin. Bukan, aku bukan istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. 5 tahun pernikahan telah mengasah instingku setajam silet. Sejak 6 bulan lalu, aku tahu ada yang tidak beres. Tagihan kartu kredit tambahan yang kupegangkan untuk Bram membengkak tak wajar. Pembelian perhiasan wanita, yang tidak pernah kuterima, check-in di hotel bintang 5, hingga tagihan butik-butik ternama. Awalnya, aku diam. Aku mencoba menyangkal. Mungkin dia sedang menyiapkan kejutan untuk ulang tahun pernikahan kami, hiburku saat itu. Tapi ulang tahun pernikahan lewat begitu saja tanpa ucapan, sementara tagihan terus mengalir deras seperti air terjun. Ponselku yang tergeletak di meja marmer bergetar panjang. Sebuah notifikasi WhatsApp masuk. Nomor tak dikenal. Hatiku berdesir. Instingku berteriak. Perlahan, aku meraih ponsel itu. Layar menyala, menampilkan sebuah foto yang baru saja diunduh. Duniaku rasanya berhenti berputar sejenak. Bukan karena sedih, tapi karena rasa takjub akan keberanian, atau lebih tepatnya, kebodohan manusia. Foto itu sangat jelas. Diambil dengan pencahayaan sempurna di sebuah restoran fine dining paling mahal di Jakarta, tempat di mana reservasi harus dilakukan sebulan sebelumnya. Di sana, di tengah dekorasi bunga mawar merah yang mewah dan lilin-lilin romantis, Bram sedang berlutut. Ya, suamiku yang pengangguran itu sedang berlutut dengan satu kaki. Di tangannya ada sebuah kotak bludru merah yang terbuka, menampilkan cincin berlian solitaire yang berkilau menyakitkan mata. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda, cantik, dengan gaun merah menyala yang memperlihatkan bahu mulusnya. Wajah wanita itu berbinar, campuran antara rasa menang dan arogansi. Fiona. Aku sudah tahu namanya sejak 2 bulan lalu lewat jasa detektif swasta yang kusewa. Mantan model majalah dewasa yang sekarang beralih profesi menjadi simpanan pria-pria berkantong tebal. Atau dalam kasus Bram, pria yang istrinya berkantong tebal. Belum sempat aku memproses detail foto itu, sebuah pesan teks susulan masuk di bawahnya. Pesan yang panjang, penuh dengan ejaan yang disengaja untuk menyakitiku. Lihatlah upik abu. Kini suamimu melamarku dengan sangat romantis, dengan pesta termewah dan cincin berlian berkilau sangat mahal. Siap-siap sebentar lagi kamu didepak. Hahaha. Dia bilang dia muak dengan wanita workaholic yang bau dapur sepertimu. Malam ini adalah awal hidup baruku sebagai ratu, dan akhir dari menyedihkannya hidupmu. Aku membaca pesan itu sekali, lalu 2 kali. Hening. Harusnya aku menangis. Bukan? Harusnya aku melempar ponsel ini ke dinding, menjerit histeris, lalu menelepon Bram sambil memohon-mohon agar tidak diceraikan. Harusnya aku merasa hancur karena dikhianati setelah 5 tahun membiayai hidupnya, melunasi hutang judi orang tuanya,
dan membelikan rumah untuk adik-adiknya. Tapi anehnya, air mata itu tidak ada. Dada yang biasanya sesak kini terasa lapang. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirku. Tawa itu perlahan membesar, menjadi gelak tawa yang menggema di ruang tamu yang besar itu. Ya Tuhan, gumamku sambil memegangi perut. Betapa bodohnya mereka. Fiona, oh Fiona, kamu pikir kamu baru saja mendapatkan pangeran berkuda putih? Kamu pikir Bram adalah pengusaha sukses seperti yang dia ceritakan padamu? Kamu pikir mobil Alphard yang dia bawa, kartu kredit Black Card yang dia gesek, dan uang yang dia hamburkan itu miliknya? Kasihan sekali. Bram tidak punya apa-apa. Nol besar. Bahkan celana dalam yang dia pakai pun aku yang beli. Rekening pribadinya selalu kosong karena dia malas bekerja. Dia hanya direktur di atas kertas di salah satu anak perusahaanku agar dia tidak malu saat arisan keluarga. Gajinya hanya cukup untuk beli rokok dan bensin. Semua kemewahan itu berasal dari satu sumber, kartu kredit tambahanku, supplementary card, yang limitnya unlimited, yang dengan bodohnya kuberikan padanya atas nama kepercayaan suami istri. Cincin berlian itu dibeli pakai uangku. Sewa restoran mewah itu, pakai uangku. Gaun yang dipakai Fiona, kemungkinan besar juga dibeli pakai kartuku minggu lalu. Mereka sedang merayakan pertunangan mereka menggunakan keringatku. Keberanian macam apa ini? Jariku bergerak lincah di atas layar ponsel. Aku tidak akan memblokirnya. Belum. Aku ingin dia melihat balasanku. Aku mengetik dengan tenang, tanpa gemetar sedikit pun. Ambillah pria kere itu, aku tak peduli. Selamat menikmati kemewahan semu itu. Oh ya, pastikan dia yang bayar tagihannya ya, cantik. Karena pestanya baru saja dimulai. Send. 1 detik kemudian, tanda centang 2 berubah menjadi biru. Dia membacanya. Mungkin dia sedang tertawa sekarang, mengira aku hanya menggertak karena sakit hati. Biar saja. Sekarang, saatnya eksekusi. Aku menutup aplikasi WhatsApp dan membuka aplikasi mobile banking prioritas milikku. Di sana, tertera daftar kartu kredit yang terhubung dengan akun utamaku. Ada satu kartu dengan nama pemegang, Bramantio Adiguna. Status, aktif. Limit, 500 juta rupiah tagihan berjalan bulan ini, 150 juta rupiah. Wow, Bram. Kamu benar-benar all out malam ini. Desisku sinis melihat transaksi pending sebesar 80 juta rupiah di restoran tempat mereka berada sekarang. Belum lagi transaksi di toko perhiasan tadi siang sebesar 120 juta rupiah. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menekan tombol blokir kartu permanen. Klik. Layar ponsel memunculkan notifikasi, kartu berhasil diblokir. Transaksi tidak dapat dilakukan. 1 langkah selesai. Tapi itu belum cukup. Aku ingin mereka hancur, sehancur-hancurnya. Aku ingin rasa malu itu membakar wajah mereka di depan semua tamu undangan yang, kutebak dari foto itu, pasti teman-teman sosialita Fiona yang diundangnya untuk pamer. Aku membuka aplikasi pelacak GPS mobil. Titik mobil Alphard putihku berkedip tepat di lokasi restoran mewah itu. Aku segera menekan nomor kontak seseorang yang sudah kusiapkan sejak seminggu lalu. Pak Darman, kepala keamanan kantorku sekaligus orang kepercayaan yang mengurus aset-aset lapangan. Halo, Bu Alesha. Selamat malam, suara berat Pak Darman terdengar sigap. Malam, Pak Darman. Rencana B jalankan sekarang, perintahku dingin. Siap, Bu. Tim sudah standby di area sekitar restoran sejak Bapak masuk tadi. Kami hanya menunggu perintah Ibu. Bagus. Ingat instruksinya, Pak. Mobil itu atas nama saya. BPKB di tangan saya. Kunci cadangan ada pada Bapak. Ambil mobilnya sekarang juga. Jangan pedulikan kalau dia berteriak atau mengamuk. Jika dia melawan, tunjukkan surat kuasa penarikan aset yang sudah saya tanda tangani. Baik, Bu. Lalu untuk barang-barangnya? Keluarkan semua barang pribadi Bram dari mobil. Taruh di aspal. Jangan ada satupun barang milikku yang tertinggal. Oh, satu lagi Pak. Aku tersenyum miring. Pastikan kalian membuat keributan yang cukup besar agar semua tamu di restoran itu melihat keluar. Siap laksanakan,
Bu Bos. Kami bergerak sekarang. Telepon ditutup. Aku menyandarkan punggung ke sofa kulit yang empuk. Rasanya lega. Sangat lega. Belum selesai di situ. Aku bangkit berjalan menuju ruang kerjaku. Di laci meja, tersimpan sebuah amplop coklat tebal. Isinya adalah kumpulan bukti foto perselingkuhan Bram dan Fiona selama 6 bulan terakhir, riwayat transaksi kartu kredit yang dipakai untuk membiayai gaya hidup Fiona, dan tentu saja surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani oleh pengacaraku. Aku mengambil ponselku lagi, memesan layanan kurir instan ekspres. Tujuan, restoran Leamore. Penerima, Bramantio Adiguna, suami kere yang sedang melamar pelakor. Isi paket, dokumen penting. Kurir akan tiba dalam 15 menit untuk mengambil paket. Gumamku membaca aplikasi. Aku membayangkan apa yang sedang terjadi di sana. Saat ini, mungkin mereka sedang bersulang wine mahal. Bram mungkin sedang membual tentang proyek miliaran rupiah yang fiktif. Fiona mungkin sedang memamerkan cincin berlian itu ke teman-temannya. Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan menit, kartu kredit yang akan dipakai untuk membayar semua kemewahan itu akan menjadi sepotong plastik tak berguna. Mereka tidak tahu bahwa kereta kencana mereka akan ditarik paksa. Dan mereka tidak tahu bahwa satu-satunya hadiah pertunangan yang akan mereka dapatkan malam ini adalah surat cerai dan bukti aib mereka. Aku berjalan ke arah cermin besar di lorong. Menatap bayangan diriku sendiri. Wanita berusia 29 tahun, dengan mata yang lelah namun kini menyala dengan api pembalasan. Upik abu katamu, bisikku pada bayangan di cermin. Mari kita lihat siapa yang akan menjadi debu malam ini. Ponselku bergetar lagi. Kali ini notifikasi dari bank. Transaksi ditolak. Kartu kredit XXXXXXXX di restoran Leamore sebesar 25 juta rupiah, tambahan wine. Alasan, kartu diblokir. Permainan dimulai. Aku menuangkan kembali teh hangat ke cangkirku. Malam ini akan menjadi malam yang panjang dan sangat menyenangkan. Aku tidak perlu hadir di sana untuk melihat kehancuran mereka. Imajinasiku sudah cukup. Dan nanti, laporan dari Pak Darman akan menjadi penutup yang manis. Selamat menikmati nerakamu, suamiku. Dan selamat datang di realita, pelakor sayang. Kau menginginkan dia? Ambillah. Ambil beserta semua kemiskinan dan hutang budinya. Di restoran Leamore, suasana terasa begitu hangat dan mewah. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan, bersaing dengan kilau cincin berlian yang kini melingkar di jari manis Fiona. Fiona mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membiarkan teman-teman sosialita, yang sengaja diundangnya, berdecak kagum. Gila, Enam. Ini sih minimal 50 juta. Seru Siska, salah satu teman arisannya yang paling nyinyir. Fiona tertawa renyah, mengibaskan rambutnya yang baru saja di-blow di salon mahal. 50? Jangan bercanda. Bram bilang ini custom made, harganya di atas 150 juta. Ya kan, sayang? Bram, yang duduk di sampingnya dengan jas Armani yang membalut tubuhnya, mengangguk bangga. Dadanya membusung. Apapun untuk calon istriku. Kualitas adalah nomor 1. Aku nggak main-main soal kemewahan. Duh, beruntung banget lo, Enam. Nggak kayak mantan istrinya si Bram itu. Siapa namanya? Si Upik Abu itu, timpal teman yang lain sambil tertawa mengejek. Alesha, jawab Fiona dengan nada meremehkan. Dia MAH nggak level. Bram cerita, di rumah dia cuma pakai daster bolong. Bau bawang. Mana pantas bersanding sama pengusaha sukses kayak Bram? Bram ikut tertawa, meski ada sedikit keringat dingin yang mulai membasahi punggungnya. Entah kenapa, perasaannya tidak enak sejak tadi. Namun, ia menepisnya. Malam ini adalah malam kemenangannya. Ia akan menikahi Fiona yang cantik dan seksi, meninggalkan Alesha yang membosankan. Toh, dia yakin bisa memanipulasi Alesha nanti untuk membagi harta gonogini. Pelayan, seru Bram sambil menjentikan jari, gayanya persis seperti bos besar di film-film. Tambahkan 3 botol Dom Perignon. Kita rayakan malam ini sampai pagi. Seorang pelayan pria datang dengan sopan, membawa mesin EDC. Mohon maaf, Pak Bramantio. Untuk tambahan pesanan wine kelas premium, sesuai sop restoran kami,
Pembayaran harus diselesaikan di muka. Totalnya 25 juta rupiah. Ah, ribet sekali kalian. Biasa juga langsung bil akhir. Gerutu Bram, namun tangannya tetap merogoh saku jas, mengeluarkan kartu kredit Black Card, kartu tambahan dari Alesya. Dengan percaya diri, ia menyerahkan kartu itu. Pelayan memasukkannya ke mesin. Hening sejenak. Beb. Beb. Pelayan itu mengerutkan kening. Mencoba sekali lagi. Beb. Beb. Maaf, Pak, ucap pelayan itu. Suaranya sedikit lebih keras sehingga teman-teman Fiona bisa mendengar. Kartunya declinet. Ditolak oleh bank. Tawa di meja itu seketika berhenti. Wajah Bram memerah. Hah? Nggak mungkin. Itu unlimited. Mesin kamu yang rusak. Coba lagi, bentaknya. Pelayan itu mencoba lagi, kali ini dengan kartu yang digosokkan ke bajunya dulu, berharap ada keajaiban. Beb. Beb. Transaksi ditolak, blokir permanen. Tulisan merah di layar mesin edisi itu terlihat jelas oleh Fiona yang duduk di sebelahnya. Bram? Kok ditolak? Bisik Fiona, senyumnya mulai luntur. Malu dilihat teman-temanku. Sebentar, sebentar. Mungkin sistem bank lagi error. Bram mulai panik. Ia merogoh dompetnya, mencari kartu lain. Tapi ia sadar, semua kartu di dompetnya adalah kartu tambahan dari Alesya. Jika satu diblokir, kemungkinan besar semuanya diblokir. Saat kepanikan mulai melanda Bram, pintu restoran terbuka. Seorang kurir berseragam oranye masuk dengan langkah pasti, membelah kerumunan tamu-tamu elit. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tebal dan sebuah kotak kardus sedang. Permisi, paket untuk Bapak Bramantio Adiguna, kata kurir itu dengan suara lantang. Semua mata tertuju ke meja mereka. Fiona mendengus, mencoba menyelamatkan muka. Oh, pasti ini hadiah tambahan dari kamu kan, sayang? Atau jangan-jangan dari mantan istrimu yang memohon-mohon? Fiona tertawa sumbang. Coba lihat, paling isinya surat cinta penuh air mata. Bram dengan tangan gemetar menerima paket itu. Ia merobek amplop coklat itu. Bukan surat cinta. Isinya berhamburan ke meja, menimpa piring-piring steak yang belum habis. Foto-foto. Puluhan foto. Foto Bram dan Fiona masuk ke hotel. Foto Bram membelikan tas. Foto check-in pesawat. Dan di atas tumpukan foto itu, tergeletak sebuah dokumen dengan kop surat pengadilan agama, gugatan cerai. Fiona memungut salah satu lembar kertas yang terjatuh. Itu bukan foto, tapi lembar tagihan kartu kredit yang diperbesar. Di sana, dilingkari dengan spidol merah tebal, pemegang kartu utama, Alesya Putri. Pemegang kartu tambahan, Bramantio Adiguna. Dan ada tulisan tangan Alesya di sana, nikmati pesta terakhir kalian dengan uangku. Mulai detik ini, keran ditutup. Bayar sendiri tagihan restoran ini, suamiku sayang. Apa ini? Pekik Fiona. Suaranya melengking tinggi. Kartu tambahan? Jadi selama ini, semua ini uang istrimu. Belum sempat Bram menjawab, keributan lain terjadi di luar jendela kaca besar restoran yang menghadap ke parkiran VIP. Suara sirine mobil yang berisik meraung-raung. Loh, itu kan Alphard putih kamu, Bram? Seru Siska sambil menunjuk keluar. Bram menoleh horor. Di luar sana, Pak Darman, kepala keamanan Alesya yang berbadan seperti Hulk, sedang memerintahkan dua orang anak buahnya untuk membuka paksa pintu mobil Alphard. Hei, apa-apaan itu? Bram melompat dari kursinya, berlari keluar restoran diikuti Fiona dan teman-temannya yang penasaran, sambil merekam dengan HP mereka. Di parkiran, Pak Darman dengan santai mengeluarkan koper-koper Bram dan meletakkannya begitu saja di aspal yang kotor. Jas-jas mahal, sepatu, bahkan pakaian dalam Bram yang ada di tas Gim, dikeluarkan semua. Pak Darman, Anda gila ya? Ini mobil saya, teriak Bram histeris. Pak Darman menatap Bram dengan tatapan merendahkan. Koreksi, Mas Bram. Ini mobil Ibu Alesya. BPKB atas nama Ibu Alesya. Dan ini surat kuasanya, Pak Darman menunjukkan selembar kertas. Ibu memerintahkan penarikan aset sekarang juga. Tapi saya mau pulang naik apa? Itu bukan urusan saya.
Silakan naik ojek atau jalan kaki, jawab Pak Darman dingin. Ayo, tarik. Mobil Alphard mewah itu pun dinyalakan oleh anak buah Pak Darman dan dibawa pergi, meninggalkan Bram yang berdiri mematung di samping tumpukan baju-bajunya yang berserakan di aspal. Kembali ke dalam restoran, mimpi buruk sebenarnya baru dimulai. Seorang manajer WO, wedding organizer, yang mengatur dekorasi pertunangan malam itu mendekati mereka dengan wajah masam. Di belakangnya, manajer restoran juga ikut serta membawa tagihan. Pak Bram, suara manajer WO terdengar tajam. Deposit 50% yang Bapak janjikan transfer sore tadi belum masuk. Dan barusan kami dengar kartu Bapak ditolak. Total biaya dekorasi, bunga impor, dan dokumentasi malam ini adalah 75 juta rupiah. Kami minta pelunasan sekarang. Manajer restoran menyodorkan bon. Dan ini tagihan makan malam untuk 20 orang, termasuk kerusakan piring yang pecah tadi karena Bapak panik. Total 38 juta rupiah. Total lebih dari 100 juta rupiah. Bram pucat pasi. Dompetnya kosong. Saldo rekening pribadinya mungkin tidak sampai 1 juta rupiah. Ia menoleh pada Fiona dengan tatapan memelas. Sayang, kamu bawa kartu kamu dulu nggak? Talangin dulu ya. Nanti aku ganti. Mata Fiona membelalak tak percaya. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Apa? Kamu suruh aku bayar? Katanya kamu pengusaha tambang. Katanya kamu kaya raya. Jadi selama ini kamu cuma parasit? Fiona menatap sekeliling. Teman-temannya sedang berbisik-bisik sambil menahan tawa. Beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu untuk konten Instagram Story. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak sampai ke dasar bumi. Pembohong. Penipu. Fiona melepas cincin berlian di jarinya dan melemparnya ke wajah Bram. Ambil nih cincin murahan lo. Gue nggak sudi tunangan sama laki-laki krek kayak lo. Enam, dengerin dulu. Plah. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bram. Fiona mengambil tas tangannya dan bergegas pergi menerobos kerumunan, meninggalkan Bram sendirian yang kini dikepung oleh manajer restoran, staf WO, dan tatapan jijik dari para tamu undangan. Pak, kami akan panggil polisi jika Bapak tidak bisa bayar malam ini, ancam manajer restoran. Bram merosot ke lantai. Di tengah kemewahan restoran bintang 5, di antara aroma bunga mawar yang harusnya romantis, Bramantio Adiguna hancur lebur. Dan jauh di sana, di rumah mewahnya, Alesya tersenyum puas melihat notifikasi dari Pak Darman. Misi sukses, Bu. Mobil aman. Target sedang diamankan pihak keamanan restoran karena gagal bayar. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah besar itu kini terasa hening dan damai. Sebuah kontras yang tajam dengan kekacauan yang kubayangkan sedang terjadi di restoran Lea Moore. Aku baru saja selesai mandi air hangat, membalut tubuhku dengan kimono sutra yang nyaman, dan duduk di teras belakang menghadap kolam renang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sesak. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang memuaskan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah nomor telepon rumah dengan kode area Jakarta Selatan. Aku tersenyum tipis. Tepat waktu. Halo, sapaku tenang. Selamat malam, apa benar ini dengan Ibu Alesya Putri? Suara bariton tegas terdengar dari seberang sana. Benar, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Aibda Hendra dari Polsek Metro. Kami menghubungi Ibu terkait suami Ibu, Saudara Bramantio Adiguna. Saat ini beliau kami amankan di kantor polisi atas laporan dugaan penipuan dan kelalaian pembayaran dari pihak restoran Lea Moore dan wedding organizer. Aku menyesap teh herbal di tanganku. Oh, begitu. Lalu? Polisi itu terdengar sedikit bingung dengan nada suaraku yang datar. Begini Bu. Saudara Bramantio tidak sanggup membayar tagihan total senilai 115 juta rupiah. Pihak restoran menuntut pembayaran segera, atau kasus ini akan lanjut ke ranah pidana. Suami Ibu memohon agar Ibu datang untuk menjamin atau menyelesaikan pembayarannya. Terdengar suara keributan di latar belakang, lalu suara Bram yang serak dan panik merebut telepon. Alesya. Sayang, tolong aku. Jemput aku sekarang. Sumpah, aku nggak tahan di sini. Bau, kotor,
Banyak preman. Aku minta maaf, Sa. Aku hilaf. Suaranya terdengar menyedihkan. Hilang sudah wibawa, pengusaha sukses, yang tadi sore ia pamerkan. Hilaf? Tanyaku lirih namun tajam. Kamu melamar wanita lain di restoran termahal, memesan wine puluhan juta, menyewa dekorator elit, semua itu kamu sebut hilaf. Bram? Itu bukan hilaf. Itu niat. Sa, tolonglah. Aku suamimu. Apa kata orang nanti kalau suamimu masuk penjara? Aku tertawa kecil. Suami? Bukannya tadi kamu sudah teriak-teriak mau menceraikan, upik abu. Ini? Lagi pula, di mana tunangan cantikmu itu? Si Fiona? Suruh dia yang bayar. Kan dia calon istrimu. Dia kabur. Sa. Dia ninggalin aku. Tolonglah, transfer uangnya sekarang. Besok aku jelaskan semuanya di rumah. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Bram. Dan tidak ada uang sepeser pun yang akan keluar dari rekeningku. Nikmati malam pertamamu di sel, anggap saja itu ganti rugi hotel bintang 5 yang gagal kamu tempati. Sa. Jangan tega kamu. Alesya. Aku mematikan sambungan telepon. Untuk memastikan ketenangan tidurku malam ini, aku mematikan ponsel sepenuhnya. Bram pikir aku akan luluh dengan ancaman, aib keluarga. Dia lupa, aku tidak punya keluarga yang perlu kujaga perasaannya selain diriku sendiri. Orang tuaku sudah meninggal, dan aku tidak butuh validasi sosial dari siapapun. Justru, biarkan satu dunia tahu betapa kurunya suamiku itu. Biar hancur sekalian topeng yang dia pakai selama 5 tahun ini. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Keesokan paginya, berita itu sudah menyebar. Grup WhatsApp arisan komplek heboh. Seseorang, entah siapa, mungkin salah satu tamu Fiona semalam, mengunggah video Bram yang sedang digeret satpam restoran ke dalam mobil patroli polisi. Judul videonya sangat clickbait. Pengusaha gadungan gagal bayar lamaran mewah, ditinggal pelakor, ditangkap polisi. Video itu viral. Wajah Bram terpampang jelas. Sambil memakan roti panggang, aku menyalakan televisi. Berita infotainment pagi menayangkan cuplikan kejadian semalam. Rupanya Fiona adalah mantan model yang cukup dikenal, sehingga skandal ini menjadi santapan lezat media. Pintu gerbang rumahku diketuk dengan keras. Lewat monitor CCTV, aku melihat mertuaku, orang tua Bram, berdiri dengan wajah panik dan marah. Ibu mertuaku yang selama ini selalu memandangku rendah karena aku jarang berdandan, kini terlihat berantakan. Alesya, buka pintunya. Kamu apakan anakku? Teriak ibu mertua dari interkom. Aku menghela napas. Babak baru drama pagi ini dimulai. Aku menekan tombol mic pada interkom. Pulanglah, Bu. Anak ibu ada di kantor polisi, bukan di sini. Dan tolong jangan teriak-teriak. Nanti tetangga dengar kalau anak ibu penipu. Dasar istri durhaka. Punya uang banyak tapi pelit sama suami. Kamu harus keluarkan Bram sekarang juga. Maaf, Bu. Uang saya hanya untuk orang yang setia. Silakan ibu jual perhiasan atau tanah kampung untuk tebus Bram. Itu pun kalau masih ada sisa setelah dipakai judi bapak. Aku mematikan interkom. Perang belum selesai. Setelah Bram hancur, kini giliran keluarga parasit dan si pelakor yang akan merasakan akibatnya. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah besar itu kini terasa hening dan damai. Sebuah kontras yang tajam dengan kekacauan yang kubayangkan sedang terjadi di restoran Lea Moore. Aku baru saja selesai mandi air hangat, membalut tubuhku dengan kimono sutra yang nyaman, dan duduk di teras belakang menghadap kolam renang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa sesak. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang memuaskan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah nomor telepon rumah dengan kode area Jakarta Selatan. Aku tersenyum tipis. Tepat waktu. Halo, sapaku tenang. Selamat malam, apa benar ini dengan Ibu Alesya Putri? Suara bariton tegas terdengar dari seberang sana. Benar, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya Aibda Hendra dari Polsek Metro. Kami menghubungi Ibu terkait suami Ibu, Saudara Bramantio Adiguna.
Saat ini beliau kami amankan di kantor polisi atas laporan dugaan penipuan dan kelalaian pembayaran dari pihak restoran Leamore dan wedding organizer. Aku menyesap teh herbal di tanganku. Oh, begitu. Lalu? Polisi itu terdengar sedikit bingung dengan nada suaraku yang datar. Begini Bu. Saudara Bramantio tidak sanggup membayar tagihan total senilai 115 juta rupiah. Pihak restoran menuntut pembayaran segera, atau kasus ini akan lanjut ke ranah pidana. Suami ibu memohon agar ibu datang untuk menjamin atau menyelesaikan pembayarannya. Terdengar suara keributan di latar belakang, lalu suara Bram yang serak dan panik merebut telepon. Alesha. Sayang, tolong aku. Jemput aku sekarang. Sumpah, aku nggak tahan di sini. Bau, kotor, banyak preman. Aku minta maaf. Aku hilaf. Suaranya terdengar menyedihkan. Hilang sudah wibawa, pengusaha sukses, yang tadi sore ia pamerkan. Hilaf? Tanyaku lirih namun tajam. Kamu melamar wanita lain di restoran termahal, memesan wine puluhan juta, menyewa dekorator elit, semua itu kamu sebut hilaf. Bram, itu bukan hilaf. Itu niat. Tolonglah, aku suamimu. Apa kata orang nanti kalau suamimu masuk penjara? Aku tertawa kecil. Suami? Bukannya tadi kamu sudah teriak-teriak mau menceraikan, upik abu. Ini? Lagi pula, di mana tunangan cantikmu itu? Si Fiona? Suruh dia yang bayar. Kan dia calon istrimu. Dia kabur. Dia ninggalin aku. Tolonglah, transfer uangnya sekarang. Besok aku jelaskan semuanya di rumah. Tidak ada yang perlu dijelaskan, Bram. Dan tidak ada uang sepeser pun yang akan keluar dari rekeningku. Nikmati malam pertamamu di sel, anggap saja itu ganti rugi hotel bintang 5 yang gagal kamu tempati. Jangan tega kamu. Alesha. Aku mematikan sambungan telepon. Untuk memastikan ketenangan tidurku malam ini, aku mematikan ponsel sepenuhnya. Bram pikir aku akan luluh dengan ancaman, aib keluarga. Dia lupa, aku tidak punya keluarga yang perlu kujaga perasaannya selain diriku sendiri. Orang tuaku sudah meninggal, dan aku tidak butuh validasi sosial dari siapapun. Justru, biarkan satu dunia tahu betapa kurunya suamiku itu. Biar hancur sekalian topeng yang dia pakai selama 5 tahun ini. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Keesokan paginya, berita itu sudah menyebar. Grup WhatsApp arisan komplek heboh. Seseorang, entah siapa, mungkin salah satu tamu Fiona semalam, mengunggah video Bram yang sedang digeret satpam restoran ke dalam mobil patroli polisi. Judul videonya sangat clickbait. Pengusaha gadungan gagal bayar lamaran mewah, ditinggal pelakor, ditangkap polisi. Video itu viral. Wajah Bram terpampang jelas. Sambil memakan roti panggang, aku menyalakan televisi. Berita infotainment pagi menayangkan cuplikan kejadian semalam. Rupanya Fiona adalah mantan model yang cukup dikenal, sehingga skandal ini menjadi santapan lezat media. Pintu gerbang rumahku diketuk dengan keras. Lewat monitor CCTV, aku melihat mertuaku, orang tua Bram, berdiri dengan wajah panik dan marah. Ibu mertuaku yang selama ini selalu memandangku rendah karena aku jarang berdandan, kini terlihat berantakan. Alesha, buka pintunya. Kamu apakan anakku? Teriak ibu mertua dari interkom. Aku menghela napas. Babak baru drama pagi ini dimulai. Aku menekan tombol mic pada interkom. Pulanglah, Bu. Anak ibu ada di kantor polisi, bukan di sini. Dan tolong jangan teriak-teriak. Nanti tetangga dengar kalau anak ibu penipu. Dasar istri durhaka. Punya uang banyak tapi pelit sama suami. Kamu harus keluarkan Bram sekarang juga. Maaf, Bu. Uang saya hanya untuk orang yang setia. Silakan ibu jual perhiasan atau tanah kampung untuk tebus Bram. Itu pun kalau masih ada sisa setelah dipakai judi bapak. Aku mematikan interkom. Perang belum selesai. Setelah Bram hancur, kini giliran keluarga parasit dan si pelakor yang akan merasakan akibatnya. Keesokan harinya, aku tidak pergi ke kantor polisi untuk menjenguk Bram. Sebaliknya,
Aku melangkahkan kaki dengan mantap ke kantor pusat perusahaanku, Adiguna Property, nama yang sebentar lagi akan kuubah kembali menjadi nama asliku. Suasana kantor hening saat aku melintas. Para karyawan menunduk, tak berani menatap mataku. Gosip menyebar lebih cepat daripada api. Video Bram yang digelandang polisi sudah ditonton jutaan kali. Pagi, Bu Alesya, sapa Pak Rahmat, manajer HRD, dengan wajah tegang. Pagi, Pak. Siapkan surat pemecatan untuk saudara Bramantio Adiguna. Perintahku dingin tanpa basa-basi. Cabut semua aksesnya. Kunci ruangan, email, dan ID card. Pastikan tidak ada satupun dokumen perusahaan yang dia bawa keluar. Baik, Bu. Segera dilaksanakan. Satu masalah selesai. Kini, Bram resmi menjadi pengangguran mutlak. Sementara itu, dari laporan detektifku, nasib Fiona tak kalah mengenaskan. Akun Instagramnya yang memiliki ratusan ribu pengikut kini dibanjiri komentar pedas netizen. Julukan, pelakor kere, dan Ratu Halu melekat padanya. Beberapa brand kosmetik yang mengontraknya sebagai brand ambasador memutus kontrak secara sepihak pagi ini. Fiona mengurung diri di apartemen sewaannya, berteriak-teriak menyalahkan Bram yang telah menghancurkan karirnya. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan perasaan sedikit lebih ringan. Namun, ketenanganku terusik saat melihat sebuah mobil bak terbuka terparkir di halaman rumahku. Pintu depan terbuka lebar. Aku mempercepat langkah. Di ruang tengah, pemandangan yang membuat darahku mendidih tersaji. Ibu mertuaku dan Sinta, adik perempuan Bram, sedang sibuk membungkus barang-barang elektronik. Televisi 60 inci sudah turun dari dinding. Sound system mahal sudah masuk ke dalam kardus. Bahkan, vas bunga kristal koleksiku sudah ada di tangan Sinta. Apa yang kalian lakukan? Bentakku. Suaraku menggema memenuhi ruangan. Mereka terlonjak kaget. Ibu mertuaku menatapku dengan nyalang, tak ada rasa bersalah sedikit pun. Akhirnya kamu pulang. Kami mau jual barang-barang ini, serunya lantang. Anakku menderita di penjara gara-gara kamu yang pelit. Kalau kamu nggak mau bayar jaminan dan hutang Bram, biar kami yang bayar pakai barang-barang di rumah ini. Ini kan rumah Bram juga. Rumah Bram? Aku tertawa sinis, melangkah maju dan merebut vas kristal dari tangan Sinta hingga gadis itu terpekik. Dengar baik-baik. Sertifikat rumah ini atas namaku. Semua perabot ini kubeli dengan uangku. Bram tidak punya andil 1 sen pun di sini selain menumpang tidur dan makan. Dasar menantu durhaka. Kau perhitungan sekali sama suami sendiri. Ibu mertua hendak menamparku, tapi dengan sigap kutepis tangannya. Cukup dramanya, Bu. Apa yang kalian lakukan sekarang bukan lagi urusan keluarga. Ini pencurian. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan tombol panggilan darurat ke pos keamanan komplek. Pak Satpam, tolong ke rumah saya sekarang. Ada pencuri masuk dan menjarah barang-barang elektronik. Wajah Sinta memucat. Kak Alesya, jangan panggil Satpam. Malu. Malu, balasku tajam. Kakakmu selingkuh dan pamer kemewahan pakai uangku, kalian tidak malu. Sekarang kalian maling di rumahku, baru bicara soal malu. Tak lama, 3 orang satpam berbadan tegap datang. Tolong usir mereka dan pastikan semua barang dikembalikan ke tempat semula. Jika mereka menolak atau membawa satu saja barang dari sini, seret ke kantor polisi sekalian untuk menemani Bram. Perintahku tegas pada kepala satpam. Baik, Bu Bos. Awas kau Alesya. Kau akan menyesal. Teriak ibu mertua saat diseret keluar oleh satpam, sementara Sinta menangis meraung-raung minta dilepaskan. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mobil bak terbuka itu pergi dengan tangan kosong. Rumahku akhirnya bersih. Benalu-benalu itu sudah tersingkir. Kini tinggal satu hal lagi, memastikan proses perceraian berjalan secepat kilat dan membuat Fiona membayar harga atas kesombongannya. Fiona duduk meringkuk di sofa bludru apartemen mewahnya di kawasan Jakarta Selatan. Matanya bengkak. Ponselnya terus berdering, tapi ia tak berani mengangkatnya. Wartawan sudah berkemah di lobi bawah, dan kolom komentar media sosialnya penuh caci maki. Sialan kamu, Bram, rutuknya sambil menenggak segelas air. Katanya kaya raya, ternyata penipu. Awas saja kalau aku ketemu kamu. Setidaknya,
Pikir Fiona, ia masih punya apartemen ini. Bram bilang ini hadiah pertunangan untuknya. Penthouse senilai 5 miliar yang sudah lunas dibayar. Ting tong. Bel pintu berbunyi. Fiona terlonjak. Apa itu Bram? Atau polisi? Dengan hati-hati ia mengintip dari lubang pintu. Matanya terbelalak. Alessia berdiri di sana. Wajahnya tenang, dingin, dan menakutkan. Di belakangnya berdiri 2 orang pengacara dan 2 orang polisi berseragam. Dengan tangan gemetar, Fiona membuka pintu sedikit. Mau apa kamu? Pergi. Ini rumahku. Jangan mentang-mentang suamimu di penjara kamu mau balas dendam ke aku. Alessia tersenyum miring, lalu mendorong pintu itu dengan kuat hingga terbuka lebar. Ia melangkah masuk seolah-olah ia pemilik tempat itu. Rumahmu? Alessia tertawa renyah, tawa yang membuat bulu kuduk Fiona berdiri. Fiona cantik tapi sayang, otakmu kopong. Alessia menoleh pada pengacaranya. Pak, tolong jelaskan status unit ini. Salah satu pengacara maju membuka berkas. Saudari Fiona, unit penthouse ini adalah aset PT Adiguna Property. Tidak pernah ada transaksi jual-beli atas nama saudara Bramantio maupun Anda. Bramantio hanya menggunakan akses kuncinya secara ilegal sebagai mantan direktur operasional. Singkatnya, Anda menempati properti ini secara ilegal. Wajah Fiona pucat pasi, seputih tembok. Enggak mungkin. Bram bilang ini lunas. Ada sertifikatnya. Sertifikat palsu? Sela Alessia santai sambil berjalan menuju lemari kaca tempat Fiona memajang tas-tas branded hasil pemberian Bram. Bram itu ahli memalsukan dokumen. Fiona, kamu cuma korban kebodohanmu sendiri. Keluar dari sini sekarang. Perintah Alessia datar. Nggak bisa. Aku mau tinggal di mana? Barang-barangku banyak. Fiona histeris. Alessia menatap deretan tas Hermes, Chanel, dan sepatu low boutin di rak. Soal barang-barang ini, karena semua dibeli menggunakan kartu kredit atas namaku yang dicuri penggunaannya oleh Bram, maka secara hukum ini adalah barang bukti hasil kejahatan atau aset curian. Alessia memberi isyarat pada polisi. Pak, tolong amankan semua barang mewah yang ada di daftar tagihan kartu kredit saya. Sita semuanya. Jangan, itu punyaku. Fiona menjerit, mencoba meraih tas Hermes Birkin kesayangannya. Namun, polisi menahannya dengan tegas. Saudari Fiona, mohon kooperatif. Atau Anda mau kami bawa ke kantor polisi atas tuduhan penadah barang curian? Ancam salah satu polisi. Tubuh Fiona lemas. Ia merosot ke lantai, menangis meraung-raung melihat satu persatu tas, perhiasan, dan baju-baju mahalnya dimasukkan ke dalam kantong barang bukti. Kamu kejam, Alessia. Kamu iblis, jerit Fiona di sela tangisnya. Alessia berjongkok di hadapan Fiona, menatap lurus ke matanya. Ingat pesanmu kemarin? Siap-siap sebentar lagi kamu didepak, upik abu. Nah, sekarang lihat siapa yang jadi gelandangan. Alessia berdiri, merapikan blazernya. Kamu punya waktu 10 menit untuk mengemasi baju-baju bekasmu yang tidak dibeli pakai uangku. Setelah itu, security akan menyeretmu keluar. 10 menit kemudian, Fiona berdiri di trotoar depan apartemen. Tanpa make up, rambut acak-acakan, hanya membawa satu koper kecil berisi baju-baju lamanya. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Fiona menengadah menatap jendela penthouse di lantai atas yang kini gelap. Hujan mulai turun rintik-rintik, menyamarkan air mata kemarahan dan penyesalannya. Ia kehilangan tunangan, kehilangan karir, kehilangan harta, dan kehilangan harga diri dalam waktu 24 jam. Dan di atas sana, Alessia melihat ke bawah dari balik jendela kaca, menyesap kopi hangatnya. Satu babak lagi, gumam Alessia. Sidang perceraian. 1 bulan kemudian, Gedung Pengadilan Agama Jakarta Selatan tampak sibuk seperti biasa. Namun, pagi ini, lorong pengadilan terasa berbeda saat aku melangkah masuk. Tidak ada lagi Alessia yang berbaju kusam. Hari ini, aku mengenakan setelan blazer haute couture berwarna putih gading, kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan tajamku, dan sepatu hak tinggi yang berdetak nyaring di lantai marmer, seolah menghitung mundur sisa waktu kehancuran Bram.
Di ruang tunggu sidang, aku melihat mereka. Bram duduk di bangku kayu panjang dengan kepala tertunduk. Penampilannya sungguh mengenaskan. Tubuhnya kurus, rambutnya yang dulu selalu pomade rapi kini berantakan dan agak panjang. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah terlihat kusam di bagian kerahnya, kemeja yang kuyakin adalah sisa baju lamanya yang tidak sempat disita Pak Darman. Di sebelahnya, ibu mertuaku dan Sinta duduk gelisah. Wajah mereka keruh. Tidak ada lagi kesombongan yang dulu selalu mereka pamerkan saat menghinaku. Kabar yang kudengar, mereka dikejar-kejar debt collector karena hutang judi bapak mertua yang menumpuk, dan tanpa uangku, mereka tak bisa lari kemana-mana. Alesya. Bram mendongak saat melihatku. Matanya berkaca-kaca. Ia mencoba berdiri dan mendekatiku, tapi pengacaraku, Pak Haryo, segera merentangkan tangan menghalanginya. Jaga jarak, Pak Bramantio, ucap Pak Haryo tegas. Tolong bicara sebentar. Suara Bram parau, terdengar putus asa. Aku mohon. 5 menit saja sebelum sidang dimulai. Aku menatapnya dari balik kacamata hitamku, lalu mengangguk pelan pada Pak Haryo. Biarkan dia bicara. Bram maju selangkah, tangannya gemetar ingin meraih tanganku, tapi ia urungkan saat melihat tatapan dingin mataku. Maafkan aku, bisiknya. Air mata mulai menetes di pipinya yang tuntas. Aku bodoh. Aku hilaf. Fiona itu wanita iblis, dia yang merayuku. Dia bilang aku kurang dihargai di rumah, dia memanas-manasiku. Aku sebenarnya cuma cinta sama kamu. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Cinta? Kamu melamarnya dengan cincin seharga mobil di depan umum, menertawakanku lewat pesan WhatsApp, dan sekarang kamu bilang itu cinta? Kamu tidak mencintaiku, Bram. Kamu cuma rindu ATM berjalanmu. Enggak, sumpah. Aku rela melakukan apa saja. Cabut gugatan cerainya, tolong cabut laporan polisinya. Aku nggak mau dipenjara karena hutang kartu kredit itu. Ibu sakit-sakitan mikirin aku. Di belakangnya, ibu mertuaku mulai menangis dramatis. Alesya, tolonglah nak. Ibu minta maaf kalau selama ini galak. Kita kan keluarga. Keluarga? Selaku tajam. Keluarga mana yang menjarah rumah anaknya sendiri saat sedang musibah? Petugas pengadilan memanggil nama kami. Pihak penggugat dan tergugat, silakan masuk ke ruang sidang 3. Sidang berjalan cepat. Hakim ketua membacakan berkas perkara dengan nada datar namun tegas. Bukti-bukti yang kuserahkan terlalu kuat. Bukti perselingkuhan, bukti penyelewengan dana perusahaan, karena Bram memakai kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi, hingga bukti chat yang merendahkan martabat istri. Bram hanya bisa menunduk pasrah. Pengacara gratisan yang mendampinginya tak bisa berkutik. Tidak ada celah untuk meminta harta gono gini. Perjanjian pranikah yang dulu ditandatangani Bram dengan enggan, karena saat itu dia butuh uang untuk melunasi hutang bapaknya, menjadi senjata pamungkas. Harta yang diperoleh selama pernikahan adalah hasil kerja keras penggugat, Alesya, sepenuhnya, dan tergugat, Bram, terbukti tidak memberikan nafkah lahir maupun batin selama 3 tahun terakhir, justru merugikan pihak penggugat secara material, ujar hakim. To. Suara palu diketuk 3 kali. Bunyi itu adalah musik terindah yang pernah kudengar. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menjatuhkan talak 1 bain sugra tergugat Bramantio Adiguna terhadap penggugat Alesya Putri. Selesai. Aku bukan lagi istri dari seorang benalu. Saat kami keluar dari ruang sidang, Bram langsung bersimpuh di kakiku. Benar-benar bersimpuh di lantai koridor pengadilan yang ramai. Banyak orang menonton, beberapa merekam dengan ponsel mereka. Alesya, jangan pergi. Aku harus bagaimana? Bram meraung, memegangi ujung celanaku. Aku punya hutang ratusan juta ke restoran itu. Aku nggak punya kerjaan. Aku bisa mati, Aku menatapnya dari atas ke bawah. Dulu, aku memandang pria ini sebagai imam, sebagai pelindung. Sekarang, dia tak lebih dari sampah yang harus kubuang pada tempatnya. Aku menarik kakiku dari cengkeramannya. Kamu punya 2 ginjal, kan? Tanyaku dingin, cukup keras agar didengar ibunya. Atau kamu bisa mulai bekerja jadi kuli panggul di pasar.
Itu lebih terhormat daripada hidup dari keringat istrimu sambil selingkuh. Alesya, jeritnya histeris. Aku berbalik, berjalan menjauh dengan dagu terangkat. Di pintu keluar, sopir baruku sudah membukakan pintu mobil. Kemana kita, Bu? Tanya sopirku. Aku tersenyum lega. Langit Jakarta tampak cerah sekali siang ini. Ke bandara, Pak. Saya butuh liburan ke Eropa. Sendirian. Tanpa benalu. Sementara di belakang sana, sayup-sayup kudengar suara sirine polisi mendekat. Rupanya pihak restoran Leamore tidak main-main dengan ancaman pidana mereka atas penipuan yang dilakukan Bram. Selamat menikmati hidup barumu di balik jeruji besi, mantan suamiku. 2 tahun. Waktu berputar begitu cepat. Jakarta pagi ini diguyur hujan gerimis, namun suasana hatiku cerah secerah matahari musim panas. Aku berdiri di lantai 40 gedung pencakar langit baru milikku, Alesya Tower. Ya, setelah perceraian itu, aku mengganti nama perusahaan, membuang nama, Adi Guna, yang membawa sial, dan membangun ulang branding perusahaanku menjadi raksasa properti yang tak tertandingi. Penampilanku pun berubah total. Bukan lagi Alesya si, upik abu. Di pantulan kaca, aku melihat wanita matang berusia 31 tahun dengan aura berkelas, kulit yang terawat, dan tatapan mata yang penuh percaya diri. Bu Alesya, mobil sudah siap untuk kunjungan ke proyek dermaga di Jakarta Utara. Suara sekretarisku membuyarkan lamunanku. Baik, kita berangkat sekarang. Hari ini aku akan meninjau proyek pembangunan gudang logistik di area pelabuhan. Ini adalah proyek triliunan rupiah yang baru saja kumenangkan tendernya. Sesampainya di lokasi proyek, debu dan suara bising alat berat menyambut. Aku mengenakan helm proyek putih bersih, kontras dengan lumpur di sekitarnya. Didampingi kepala proyek, aku berjalan mengelilingi area. Progres pengecoran fondasi sudah 80%. Bu. Tenaga kerja tambahan sudah kami kerahkan, lapor sang mandor. Mataku menyapu para kuli angkut yang sedang bekerja keras memanggul sak semen di bawah gerimis. Mereka tampak kotor, lelah, dan basah kuyup. Tiba-tiba, mataku terpaku pada satu sosok di antara para kuli itu. Seorang pria kurus kering, kulitnya hitam terbakar matahari, rambutnya gondrong tak terawat. Ia sedang berjalan tertatih-tatih memanggul 2 sak semen sekaligus di pundaknya yang ringkih. Kakinya gemetar, seolah tak kuat menahan beban. Saat pria itu menurunkan sak semen, ia mendongak untuk menyeka keringat campur lumpur di wajahnya. Jantungku tidak berdebar, tidak juga sakit. Hanya ada rasa kaget yang ironis. Itu Bram. Mantan suamiku yang dulu selalu wangi parfum mahal, yang dulu jijik jika tangannya kotor sedikit saja, kini menjadi kuli panggul di proyek milik mantan istrinya sendiri. Hei, kerja yang benar. Jangan lelet, teriak mandor pada Bram. Bram mengangguk takut-takut. Iya, Pak. Maaf, punggung saya sakit. Alasan saja kamu. Kalau nggak mau kerja, sana pulang. Masih banyak yang mau gantiin. Bram hendak mengangkat sak semen lagi ketika matanya tak sengaja bertabrakan denganku. Waktu seolah berhenti. Mata Bram membelalak lebar. Mulutnya ternganga. Ia melihatku, wanita yang berdiri anggun dengan blazer mahal, dikelilingi staf yang hormat padaku, sementara dia berdiri di kubangan lumpur, bau keringat dan nista. Alesya, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Ia menjatuhkan sak semennya dan mencoba melangkah mendekatiku, menerobos batas keamanan. Alesya. Ini aku, Bram, teriaknya putus asa. Para petugas keamanan proyek dengan sigap menahannya. Hei, mundur, jangan lancang sama ibu bos. Bram meronta. Bu bos? Tolong aku. Lihat aku, aku menderita. Tolong kasih aku kerjaan yang layak di kantor. Aku sarjana, aku mantan suamimu. Aku memberi isyarat tangan agar petugas keamanan membiarkannya bicara sebentar. Aku melangkah maju, namun menjaga jarak aman agar lumpur dari bajunya tidak mengotori sepatuku. Mantan suami? Tanyaku datar. Saya tidak ingat pernah punya suami kuli bangunan. Seingat saya, mantan suami saya adalah pria sombong yang merasa dirinya raja. Bram menangis.
Air matanya membuat jalur bersih di pipinya yang dekil. Aku sudah hancur. Setelah keluar penjara, gak ada perusahaan yang mau terima aku karena catatan kriminal penipuan itu. Rumah ibu disita bank. Bapak meninggal karena serangan jantung setelah tahu aku di penjara. Sekarang aku harus jadi kuli buat makan ibu dan Sinta. Tolong aku, demi masa lalu kita. Demi masa lalu? Aku tersenyum tipis. Justru karena masa lalu itulah kamu ada di sini. Bram, nikmatilah. Bukankah kamu dulu bilang aku bau dapur? Sekarang baumu lebih busuk dari sampah. Tiba-tiba, suara lengkingan wanita terdengar dari arah warung tenda kumuh di pinggir proyek. Heh Bram, mana duitnya? Aku belum bayar belanjaan gorengan nih. Seorang wanita dengan daster lusuh, rambut diikat karet gelang sembarangan, dan wajah berminyak penuh jerawat berlari mendekat. Di tangannya ada nampan berisi gorengan sisa. Itu Fiona. Sang model majalah dewasa, sang pelakor yang dulu pamer cincin berlian, kini jadi penjual gorengan keliling di proyek bangunan. Wajah glowingnya hancur karena skincare murah dan stres berkepanjangan. Fiona berhenti mendadak saat melihat siapa yang berdiri di depan Bram. Nampan gorengan di tangannya jatuh ke tanah. Alessia, desis Fiona. Matanya menatapku dengan campuran rasa iri, malu, dan takut. Aku menatap pasangan itu bergantian. Bram yang menjadi kuli, dan Fiona yang menjadi penjual gorengan. Pasangan serasi. Sama-sama di dasar rantai makanan. Luar biasa, gumamku. Kalian benar-benar jodoh. Bersama dalam kemewahan palsu, dan tetap bersama dalam kemiskinan nyata. Romantis sekali. Kau. Fiona mengepalkan tangannya, tapi tak berani memaki. Keangkuhannya sudah lenyap digerus lapar. Aku menoleh pada kepala proyekku. Pak, pastikan kuli ini bekerja sesuai standar. Kalau dia malas, pecat saja. Di perusahaan saya, kita menggaji pekerja keras, bukan benalu. Siap, Bu Bos. Aku membalikkan badan, melangkah kembali menuju mobil mewahku. Alessia, jangan pergi. Alessia. Teriakan Bram terdengar memilukan di belakangku, bercampur dengan tangisan Fiona yang meratapi nasibnya yang harus memunguti gorengan kotor dari tanah. Aku masuk ke dalam mobil, duduk di jok kulit yang nyaman. AC mobil terasa sejuk, dan aroma pengharum mobil menenangkan sarafku. Sopirku melajukan mobil meninggalkan area proyek. Dari kaca spion, aku melihat Bram kembali dipaksa mengangkat semen oleh mandor, sementara Fiona duduk bersimpuh di tanah becek. Tidak ada rasa dendam lagi. Dendam itu sudah terbayar lunas, tunai, tanpa kembalian. Aku membuka ponselku, memblokir nomor-nomor asing yang mungkin akan mencoba menghubungiku lagi. Hidupku terlalu berharga untuk menoleh ke belakang. Di depan sana, masa depan cerah menanti. Mungkin nanti aku akan menikah lagi dengan pria yang sepadan, pria yang tahu arti setia dan kerja keras. Tapi untuk sekarang, aku, Alessia, sudah cukup bahagia menjadi ratu di istanaku sendiri. Langit Jakarta mulai terang kembali setelah hujan reda. Pelangi muncul tipis di ufuk timur. Selamat menikmati neraka dunia kalian, Bram dan Fiona, bisikku sambil tersenyum. Kalian menuai apa yang kalian tanam.